Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, subuh pagi ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan ilmu kita, meningkatkan amal kita sedemikian rupa sehingga derajat kita, kedudukan kita, tempat kita di sisi Allah semakin dekat, semakin dekat dan semakin dekat, sehingga pantas untuk ditempatkan di surganya dalam ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subuh pagi ini kita akan mencoba membahas tentang ruhiyah kurban. Ruhiyah itu berasal dari kata ruh, yang di dalam Al-Quran diartikan sebagai anfus. Itu semakna dengan anfus, yang artinya jiwa atau nyawa. Jadi berkurban itu ada nyawanya, ada jiwanya, ada ruhnya, yaitu sesuatu yang mendorong semangat atau himmah, mendorong gerak atau harokah. Untuk apa? Untuk mengenal apa itu kurban. Jadi kurban yang sebenarnya itu apa? Yang kedua, untuk menempuh atau suluk, bagaimana caranya berkurban yang benar. Dan yang ketiga adalah untuk beramal, melaksanakan kurban dengan benar. Jadi ada yang namanya ma'rifat, mengenal, ada yang namanya suluk, menempuh, ada yang namanya amal, melaksanakannya. Nah, itu semangat dan geraknya itu didorong, dimotivasi oleh yang namanya ruh. Bayangkan kalau kita atau jasad kita tanpa ruh, gimana tuh? Nggak bisa nafas, nggak bisa gerak. Kemudian yang selanjutnya, jika merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadikan seseorang bersemangat untuk berkurban dengan baik dan benar itu, pertama karena ikhlas, tulus ketika berkurban, yaitu memurnikan ketaatan kepada Allah. Jadi kurban itu sejatinya adalah mentaati Allah. Dan kemudian ikhlas itu memurnikan ketaatan kepada agamanya, itu agama Islam. Sebab kalau beragama bukan dengan Islam, resikonya dua. Yang pertama, fala yuqbalu minhu, tidak akan diterima itu agamanya. Jadi ibadahnya nggak ada nilainya. Kemudian wa huwa fil akhirati minal khasirin, rugi dunia akhirat. Terutama di akhirat, bukan masuk surga, malah masuk neraka. Dan ini Allah firmankan di dalam surat Ghafir, surat 40 ayat 14. Fad'ullah, maka hendaklah kamu beribadah kepada Allah. Hendaklah kamu berdoa kepada Allah. Hendaklah kamu memanggil Allah. Menyembah Allah mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya.
mengikhlaskan ketaatan kepada agamanya. Karena Islam sebagai agamanya itu satu-satunya agama yang benar. Ya. Satu-satunya agama yang datang dari Allah, agama samawi, agama langit, bukan agama ardi, agama bumi. Itu yang pertama. Ya. Jadi orang akan semangat berkurban, berusaha untuk berkurban dengan cara yang benar, dan kemudian mempraktikkannya, benar-benar berkurban. Jadi sampai hari ini yang berkurban dengan mustahik banyakan mana tuh? Iya. Ya. Padahal haji di Indonesia tuh kuotanya luar biasa ya, pesertanya banyak. Ya. Jadi tidak sebanding dengan yang ibadah haji. Kalau yang ibadah haji banyak, berarti umat Islam di Indonesia tuh kaya. Ya. Jadi kalau babu takwa itu jamaahnya ketika sholat Jumat ada nggak 100? Ada nggak? Bawah, atas, belakang. Kalau 200 saja harusnya 20 ekor kambing itu. Kalau 10% ya. Ya. Sekarang baru berapa ya? Nah, baru 6 ya. Iya, 65. Ya 5 ya. Berarti cuman berapa persen ya kalau 200 itu ya. Ya. Kemudian yang kedua, ruhiyah kurban yang mendorong semangat untuk berkurban itu adalah ittiba, mengikuti kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita mengikuti Rasul, pertama akan dicintai oleh Allah. Yang kedua akan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Jadi berkurban itu pertama mengundang cinta Allah. Yang kedua menghapus dosa kita. Kenapa? Karena kurban itu dasarnya, ruhnya adalah ittiba, mengikuti kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kamu cinta kepada Allah, buktikan. Pertama ikuti Rasul, agar apa? Agar Allah cinta kepada kalian dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dalam kitab Al-Ibanah, min usulid diyanah, itu disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat yang mulia, radhiyallahu anhu, pernah berkata, al-iktisad fis sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Jadi biasa-biasa saja, bersahaja, sederhana, gitu. Dalam melaksanakan sunnah itu lebih baik daripada serius, sungguh-sungguh, dalam melaksanakan bid'ah. Jadi sunnah itu jalan yang ditempuh oleh Rasul. Sunnah itu jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Sunnah itu adalah jalan yang ditempuh oleh orang yang beriman, oleh para ulama yang salaf atau para ulama yang salih. Apalagi kalau dalam sunnah itu sungguh-sungguh, serius, bersemangat. Biasa-biasa saja itu lebih baik daripada serius ketika melaksanakan bid'ah. Tapi yang terjadi dalam kenyataannya, orang itu serius dalam sunnah atau serius dalam bid'ah ya? Iya. Ramai yang melaksanakan sunnah, ramai yang melaksanakan bid'ah. Padahal kalau melaksanakan sunnah, menghidupkan sunnah, itu artinya ittiba, beritiba. Di antaranya ketika berkurban, ittiba kepada kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena berkurban tanpa keikhlasan, berkurban tanpa kecocokan, kesesuaian dengan sunnah, itu tidak akan dinilai ibadah. Jadi ibadah itu harus ikhlas, tapi dalam waktu yang sama ibadah itu harus sesuai sunnah. Dan itu termasuk rukun ibadah atau syarat ibadah ya.
Jadi syarat ibadah itu ada dua. Pertama, ikhlas beribadah kepada Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah. Baru ibadahnya sah. Sedangkan rukunnya itu ada 3. Ya, pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, ya, berharap kepada Allah. Dan yang ketiga, cinta kepada Allah. Jadi kalau ibadah tidak memenuhi rukun dan syaratnya, itu bukan ibadah. Ya. Hanya sebatas adat. Ya. Karena tidak didukung oleh syariat. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ya, rahimahullah. Dia berkata, wal amalu salih huwal khali minar riya al-muqayyad bisunnah. Yang dikatakan amal salih, ya, yaitu yang bernilai ibadah, pertama itu bersih dari yang namanya riya, tidak ada riya di dalamnya. Ya. Yang kedua, al-muqayyad bisunnah, ya, diikat dengan sunnah, ada keterkaitan dengan sunnah. Kalau tidak diikat dengan sunnah, kemudian masih ada sifat riya, ujub dan takabur, itu bukan amal saleh namanya. Padahal kalau kita mau, ya, bertemu dengan Allah, mau nggak kita bertemu dengan Allah? Ngapain kita sholat? Ngapain kita ngaji? Ngapain kita haji, zakat, infak, sedekah dan kurban? Kalau pada akhirnya kita tidak bertemu dengan Allah. Salat bertemu dengan Allah itu 2. Pertama, falyamal amalan solihah, harus beramal soleh, amal yang bebas riya, kemudian, ya, terikat dengan sunnah. Ya. Dan yang kedua adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Jangan ada sekutu selain Allah dalam beribadah kepada Allah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan solihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu Allah menutup, ya, surat Al-Kahfi sebagai cahaya hidup, cahaya kehidupan kita dengan kalimat itu, ya. Surat Al-Kahfi itu berapa ayat, ya? 110 ayat. Nah, di ayat 110-nya menjelaskan tentang pentingnya amal soleh dan pentingnya mentauhidkan Allah dalam ibadah. Jangan ada kesyirikan di dalamnya agar bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan bertemu dengan Allah, yakin akan bertemu dengan Allah saja, sholat itu ringan, sholat itu mudah, ya. Coba tanya sama diri, sampai hari ini sholat kita masih susah atau mudah? Masih berat atau ringan? Iya. Jadi kalau sholat kita masih berat, sholat kita masih susah, berarti kita belum yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kita akan menghadap Allah SWT. Ya. Sebab orang yang khusyuk dalam sholat itu, sehingga sholatnya menjadi ringan, tidak berat, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang yakin akan bertemu dengan Allah dan yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berdoa. Ya, doanya bagus itu, ya. Ya, kita niatkan kepada Allah ketika kita hendak berkurban, entah hendak sholat, hendak ngaji, ya, ya, atau hendak beramal saleh. Ya. Apa doanya? Allahumma ja'al amali, ya, kullahu sholihan. Ya Allah, jadikan amalku semuanya sholih. Ya. Ya. Jangan sampai ada amal yang salah, amal yang tolih. Ya. Itu doa pertama. Ya Allah, jadikan amalku amal yang saleh. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikan, ya, amalku itu, amal solehku itu karena wajahmu, benar-benar murni, tulus karena wajahmu, karena Allah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an, ya. Jangan engkau jadikan amalku itu, ya, sedikit pun untuk seseorang. Ya. Itu luar biasa itu doa, ya. Ada yang sudah hafal belum? Ini sudah saya share 1 minggu nih ke grup, ya. 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 Yang punya HP ini sudah saya share kurang lebih 1 minggu nih. Allahumma ja'al amali salihan. Ya.
Kemudian waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Luar biasa nih. Ya, supaya amal kita menjadi amal soleh dan amal soleh kita menjadi ibadah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang memotivasi untuk berkurban, yang mendorong semangat dan gerak untuk berkurban itu, ya, adalah takwa kepada Allah. Ya. Takwa itu pertama adalah melaksanakan semua perintah Allah. Jadi perintah Allah yang berkaitan dengan kurban laksanakan, itu takwa. Ya. Yang kedua, menjauhi semua larangan Allah. Yang dilarang ketika berkurban itu apa saja, tinggalkan. Ya. Ya. Kemudian wasyanatun nafsi amma yuksimu, ya, menjaga diri, ya, dari apa saja yang akan menimbulkan dosa. Baik dosa besar, dosa kecil, dosa yang terasa ataupun yang tidak terasa. Ya, sebagaimana kita baca ketika sujud kan. Allahumma gfirli dzanbi, ya, dikohu wajillahu wa awalahu wa akhirahu, ya, wa alaniyatahu wa sirrahu alaniyatahu, ya. Jadi kita mohon, ya, dosa yang kecil, yang lembut sampai yang besar, dosa yang nampak maupun yang tidak nampak, ya, dosa yang dulu maupun yang akan datang, itu diampuni oleh Allah SWT. Ya. Nah, itu yang harus kita jaga. Ya. Jadi itu takwa. Ya. Jadi takwa itu pertama ada ul faraid, melaksanakan semua yang difardukan oleh Allah. Ya. Kemudian, ya, wajtinabun nawahi, menjauhi semua, ya, yang dilarang. Wajtinabul ma'asi, menjauhi semua perbuatan maksiat, ya. Kemudian, ya, wasyanatun nafsi amma yu'thimu, menjaga diri dari apa saja akan meninggalkan dosa. Tapi ternyata takwa itu kalau kita baca dalam kitab Subul Salam itu terdiri dari 4 kata, 4 huruf takwa itu. Pertama ta. Orang yang takwa itu tawadu, rendah hati, nggak pernah sombong. Ya. Sombong itu menolak kebenaran, ya, menghina orang lain, menganggap rendah orang lain, menganggap remeh orang lain. Itu tidak ada pada pribadi orang yang bertakwa. Yang kedua, qab itu qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah. Ya. Jadi ketika musim kurban, ya, dia tidak dapat kupon, nggak bakal minta itu. Ya. Dan kalaupun dikasih kupon, ya, dia tidak akan mengeluh kalau cuma dikasih 1. Ya. Kan ada tuh, tahun kemarin kan saya 3, masa sekarang 1. Nah, itu bukan qanaah, ya. Tahun kemarin kok saya dikasih, sekarang kan kok nggak dikasih. Sebab kadang-kadang begini, ya, di majelis taklim ummahat, ibu-ibu bertakwa itu yang rajin ngaji kadang-kadang kelewatnya kebagian tuh, karena saat pembagian kupon nggak hadir itu. Ya. Nah kalau dia tidak mengeluh, ya, tidak menggerutu, itu termasuk qanaah itu. Ya. Kemudian wa-nya waro, hati-hati. Ya. Dalam ibadah itu nggak boleh ceroboh, termasuk juga dalam kurban. Sekarang sudah tanggal 1 Zulhijjah belum? Kapan 1 Zulhijjah? Ya, kapan tuh? Ya, katanya sekarang Idul Adhanya beda, ya, antara Muhammadiyah dengan pemerintah, beda tuh. Ya, jadi tanggal 1 Zulhijjah itu usahakan kalau kita niat berkurban, apalagi di sana sudah ditulis lunas, ya, jangan motong apa? Jangan motong rambut, jangan motong kuku, nggak boleh tuh, ya. Apalagi motong gaji karyawan, nggak boleh tuh, ya. Mau kurban tapi gaji karyawan dipotong, gitu, ya. Nah, ini takwa kepada Allah adalah kurban adalah ibadah tertua sepanjang sejarah. Ya. Jadi sepanjang sejarah manusia, maka kurban adalah ibadah yang tertua. Dimulai dari 2
orang anak Nabi Adam yang bernama siapa? Qabil dan Habil. Dan kurban yang diterima oleh Allah dari keduanya ya, adalah kurban yang dilandasi ketakwaan. Ya. Jadi kalau kurban tidak dilandasi dengan ketakwaan, tidak akan diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah SWT. Ya. Coba lihat surat Al-Maidah ayat 27 tentang sejarah kurban atau asal usul kurban. Ya. Watslu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq, dan bacakan kepada mereka berita tentang dua anak Adam dengan benar. Ya, jangan ditutup-tutupi. Id qarraba kurbanan, ketika keduanya ya berkurban ya dengan sebuah kurban, patukubbila min ahadihima walam yutaqabbal min akhir. Ya, yang satunya diterima, yang lainnya tidak diterima. Kurban yang diterima, kurban siapa? Ya, Habil. Kurban yang tidak diterima, kurban Qabil. Kenapa? Ya, karena ternyata ada akhlak yang tercela di balik kurban itu. Ya. Apa? Qala, kata si Qabil, la aqtulannaka, aku akan bunuh kamu. Ya. Orang yang bertakwa itu jangankan membunuh, bermusuhan saja dengan saudara nggak boleh itu. Ini malah mau membunuh ya, gara-gara kurbannya diterima oleh Allah. Ya. Tidak introspeksi diri bahwa kurban yang diterima itu ya adalah kata Allah, innama yutaqabbalu ya yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama, hanya saja, yataqabbalu, akan menerima Allah kurban minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka kalau dilihat dari ruhiyah kurban, yang dinilai oleh Allah itu bukan sapinya, bukan kambingnya, bukan untanya, bukan basarnya, bukan banyaknya, bukan mahalnya, tapi takwanya. Ya, bukan kulitnya, bukan dagingnya. Di sini jelaskan Al-Qur'an surat Al-Hajj 37 itu. La yanalullah luhumuha. Tidak akan pernah nyampai kepada Allah. Ya, apa? Luhumuha, dagingnya. Wala dima'uha, demikian pula darahnya nggak bakal nyampe. Walakin, tetapi ya yanaluhu, yang akan sampai kepadanya at-taqwa minkum. Ya. Ya tadi kan, ya. Ketaatan kepada Allah. Ya. Di samping tadi rendah hati, qanaah, kemudian warok, hati-hati, dan yang keempat yakin ya, yakin ya, bahwa kurban itu ya, luar biasa hikmahnya ya. Di samping memberikan manfaat, juga memberikan khair, kebaikan ya. Nanti akan dijelaskan tentang itu ya. Itu Al-Hajj 37 ya. Ya. Jadi berkurban itu harus dilandasi dengan ketakwaan. Itulah ruhiyah kurban. Yang keempat, ya, yang mendorong orang semangat untuk berkurban dan kemudian melaksanakannya adalah syukur kepada Allah. Ya. Makanya doa kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku agar aku bisa berzikir kepadamu, agar aku bisa bersyukur kepadamu, agar aku bisa beribadah kepadamu dengan baik. Jadi orang yang zikirnya baik, insya Allah dia akan bersyukur. Orang yang syukurnya baik, insya Allah akan beribadah. Ya. Makanya ibadah itu terwujud kalau ada rasa syukur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau dinominalkan dengan uang. Kalau sekarang di Babu Betakwa 3.300.000 ya. Kemudian di Masjid Baitul Ma'mur 3.500.000, di Masjid Al-Hidayah 3.100.000 ya. Kalau dibagi 360 hari, berapa tuh seharinya? Ya. Berapa, Pak? 10.000 ya? 2.000 ya? Itu. Ya. Bayangkan. Sekarang jajan anak aja berapa sehari? Ya.
Kalau yang suka merokok, gudang garam sebungkus berapa itu? Apalagi Jisamsu, ya. Ada nggak orang yang merokoknya sehari 1 bungkus? Banyak ya. Nah, makanya pakai rokok elektrik katanya supaya lebih murah. Ya. Tapi ternyata ya, aneh kan? Kalau beli rokok bisa, tapi berkurban tidak bisa. Padahal berkurban itu bukti ketakwaan. Bukti ketakwaan kita kepada Allah dan bukti syukur kepada Allah SWT. Ya. Apa yang kita makan, di samping harus yang halal, di samping harus yang baik, dan kemudian mendapatkannya benar, cara makannya sesuai dengan sunnah, maka setelah makan itu wajib bersyukur. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi ya in kuntum iyyahu ta'budun. Makan oleh kamu yang baik-baik daripada rizki yang telah kami berikan kepada rizki itu makanan itu ya. Nah, kalau yakin itu rizki dari Allah, maka washkuru lillah, wajib syukur kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepadanya, hanya kepadanya saja. Ya. Jadi ibadah atau kurban itu buah daripada syukur. Dan ini jelaskan ya, di dalam surat apa tadi? Al-Baqarah 172 tuh. Ini panggilan iman ya. Jadi Allah dalam Al-Quran banyak sekali ya, memanggil orang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tidak memenuhi panggilannya ya, maka itu bukan orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Baqarah ayat berapa tadi? 172. Wahai orang yang beriman, kulu makanlah oleh kalian min thayyibati, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Setelah itu washkuru, hendaklah kalian bersyukur lillahi, kepada Allah. In kuntum, jika kalian iyyahu, hanya kepadanya, ta'budun, beribadah ya. Jadi berkorban itu pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya yang dikurbankan itu harus dari harta yang baik, dan beli kurbannya juga harus kurban yang baik ya. Boleh nggak kurban anak kambing? Boleh nggak? Boleh nggak kurban anak kambing? Boleh. Yang tidak boleh anak kucing, nggak boleh. Ya. Ya, kalau kambing ya anak kambing ya. Ya. Kalau sapi anak sapi. Tapi bukan hanya sekedar anak, umurnya harus sesuai dengan yang ya, diperintahkan oleh Rasul. Kambing berapa tahun katanya? 1 tahun ya. Kalau tidak ada, ya, tidak ada yang 1 tahun. Paling mudah 6 bulan, itu paling mudah kalau kambing ya. Dan ini dijelaskan ya, bahwa sholat dan kurban itu adalah ungkapan syukur atas nikmat Allah yang sangat banyak ya. Jadi kalau kita menghitungnya nggak bakal bisa menghitung nikmat Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi ada puncaknya nikmat Allah ketika umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan sebuah telaga yang ada di sorga. Namanya apa? Al-Kautsar ya. Jadi orang yang tidak berkurban, orang yang tidak sholat Idul Adha ya, itu tidak akan mendapatkan Al-Kautsar. Pertama, nikmat Allah yang banyak di dunia. Yang kedua, bonus Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW yang ada di sorga, yang bernama Al-Kautsar ya. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu sebuah telaga. Ada yang mengatakan sebuah sungai ya. Tapi itu disediakan bagi orang yang menunaikan sunnah Rasul, yang menghidupkan sunnah Rasul. Kalau tidak, diusir itu ya. Karena di surga itu ada penjaganya, dari mulai masuk sampai terusannya ya. Jadi di surga itu ada terusannya ya. Terusannya itu ke taman, terusannya itu ke telaga, terusannya itu kemana gitu. Ada penjaganya. Jadi ada orang ya yang masuk surga dia, tapi tidak boleh masuk Al-Kautsar ya. Karena ketika ditanya oleh Rasul ya, dikatakan kepada beliau ya, setelah engkau tiada ya,
engkau tidak tahu ya bid'ah apa yang mereka lakukan. Jadi ibadahnya, kurbannya itu menyalahi sunnah itu, maka tidak akan mendapatkan bonus yang bernama Al-Kautsar. Itu dijelaskan dalam surat Al-Kautsar itu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka oleh karena itu hendaklah kamu sholat karena Allah. Demikian pula hendaklah kamu berkurban karena Allah. Sholat karena Allah, kurban karena Allah. Jadi sholat Idul Adha khususnya dan sholat pada umumnya itu nggak bisa dipisahkan dari kurban. Ya. Orang yang rajin sholat 5 waktu, rajin sholat tahajud, rajin sholat rawatib, rajin sholat duha, rajin sholat isyraq, rajin sholat Idul Adha, tapi tidak kurban padahal mampu, dipertanyakan itu. Ya. Rasa syukurnya kepada Allah SWT dan nilai sholatnya itu, ya. Ada yang kurang, ya. Itu apa? Syukurnya tidak ada, ibadahnya tidak ada. Kemudian yang selanjutnya, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah SWT. Bahaya kalau kita putus dari rahmat Allah. Kita tidak akan mendapatkan tiket masuk surga. Jangankan bisa masuk terusannya, masuk pintunya saja nggak bisa tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kurban adalah ibadah yang tidak dapat dipisahkan dari sholat. Mana dalilnya? Tadi surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya riwayat Ibnu Majah. Ya. Nomor hadisnya 3123. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Ini ancaman serius tuh, ya. Bagi orang yang mampu kurban tapi tidak berkurban. Apalagi setiap Idul Adha tidak kurban, ya, padahal dia mampu. Barang siapa yang mempunyai keluasan, ya, keluasan rizki, artinya untuk membeli kurban, dan tidak berkurban padahal mampu beli, ya, hewan kurban, maka jangan pernah mendekati tempat sholat kami. Bayangkan, ya, jangan datanglah ke lapangan, jangan hadir ke masjid, kan gitu. Tempat sholat itu kan ada 2, pertama masjid, kedua musola. Ya, kalau masjid dibatasi oleh ruangan, tapi kalau musola di luar ruangan, di lapangan. Ya, jadi orang yang punya keluasan kesempatan untuk berkurban tapi tidak berkurban, jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Jangankan sholatnya, dekat ke tempat sholatnya saja tidak boleh. Ini kira-kira ancaman atau bukan? Ancaman itu bagi orang yang mampu kurban tapi tidak bersyukur, tidak berkurban. Ya. Dan ternyata bersyukur dengan beribadah kepada Allah, diantaranya melaksanakan ibadah kurban, akan mengundang ridhonya. Ya. Kita kan setiap pagi setiap cara raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan ridho Allah? Bersyukur itu. Kalau tidak bersyukur, ya, yaitu kufur, ya, Allah tidak akan ridho. Tapi kalau syukur, insya Allah ridho. Ini jelas banget itu. Ya, nggak perlu ditafsirkan. Surat Az-Zumar ayat 7 tuh, nggak perlu ditafsirkan. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wala yardo, katanya, ya. In takfuru, jika kamu kufur, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun ankum, tidak butuh kamu, ya. Jadi bagi Allah tuh nggak ada pengaruhnya kalau kamu kufur. Wala yardo, dan Allah tidak akan ridho karena kamu kufur. Li ibadihi, kepada hambanya.
al kufru, yang kufur, ya. Wa in tashkuru, tapi jika kamu syukur, yardahu lakum, maka syukur itu akan menjadikan Allah ridho kepadamu, ya. Ketika orang yang masuk surga ditanya, gimana, ya, kamu senang nggak, ya, nikmat nggak dengan surgamu, surga yang aku berikan kepadamu? Kamu tinggal di surga itu senang nggak, nikmat nggak? Ya. Kata penghuni surga, senang banget, nikmat banget, karena kami tidak pernah menemukan kesenangan dan kenikmatan seperti ini. Mau nggak? Ya, kamu aku kasih sesuatu yang kalau kamu mendapatkannya, tinggal di surga itu lebih senang lagi, lebih nikmat lagi. Ya. Penghuni surga kaget, apa itu? Ya, kata Allah, jika aku ridho kepadamu. Ya. Makanya surga yang terbaik yang diberikan kepada orang yang terbaik itu, di dalamnya di samping khalidina fiha abada juga radhiyallahu anhum wa radu an, ya. Jadi Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah SWT. Itulah surga yang terbaik yang disebut jannatu aden untuk khairul bariyah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beramal soleh, dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ya, bahwa ruhiyah kurban yang mendorong orang semangat untuk berkorban adalah mengagungkan syiar Allah, ya. Jadi bukan hanya Allah saja yang maha agung, tapi syiar Allah juga, ya, demikian agung, ya. Kenapa? Ya. Karena ternyata ibadah kurban itu sama dengan sholat Idul Adha, sama dengan ibadah haji, terutama wukuf di Arafah, tawaf di Ka'bah dan sebagainya. Itu semua manasik haji, manasik kurban dan sholat Idul Adha, ya, itu diperlihatkan di depan umum. Seluruh dunia itu menyaksikan lewat televisi itu, ya, bagaimana orang yang sedang ibadah haji. Demikian pula ibadah kurban, ya. Jadi ada karena pertimbangan pandemi, ya, masih ada tuh, ya, masjid yang kurbannya itu, ya, bukan di tempat umum seperti di lapang, tapi di pajagalan, di pemotongan hewan, ya. Jadi orang banyak melihat nggak tuh? Enggak, ya. Bahkan orang yang berkurban juga tidak menyaksikan ketika hewan itu disembelih dan kemudian tidak berdoa pada saat hewan itu disembelih. Kan disunahkan menyaksikan yang berkurban itu dan berdoa ketika kurbannya disembelih. Tapi kalau kemudian, ya, kurbannya di tempat pemotongan hewan, maka dua hal itu sulit untuk dilaksanakan, ya. Kalau sekarang beberapa masih di lapangan kan? Iya, supaya dilihat orang. Jadi bukan hanya orang Islam saja, orang non Muslim juga menyaksikan bagaimana manfaat kurban itu, bagaimana kebaikan kurban itu, dan bagaimana ketundukan hewan kurban ketika disembelih dia tidak melawan. Ya. Dan itu dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 32 itu. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati, ya. Jadi barang siapa yang haji, yang umroh, yang kurban, yang salat duha, salat Idul Adha, itu sejatinya sedang mengagungkan syiar-syiar Allah SWT. Dan itu sebagai bukti bahwa takwanya bukan di mulut saja, takwanya bukan di tangan saja, takwanya bukan di kaki saja, takwanya bukan di otak saja, tapi sudah merasuk ke dalam hatinya. Fa innaha min taqwal qulub. Itulah, ya, sesungguhnya mengagungkan syiar Allah, ya, adalah bagian daripada ketakwaan hati, ya. Dan Allah kasih contoh, ya, kurban, ya, yang merupakan bagian dari syiar Allah, ya. Kurban dengan apa tuh?
Ya. Kurban apa tuh? Ternyata kurban yang merupakan bagian daripada syiar Allah, ya. Itu adalah unta, ya. Unta itu ya. Cuman di kita bisa nggak nyembelih unta? Ya, coba. Ya, jadi Pak RT mungkin ada channelnya ya. Ya. Itu siapa yang ada channel tuh? Sana Sirudin. Ya. Jadi dari 5 kurban kolektif itu 1 ya, adalah unta. Dan ini dijelaskan itu dalam apa? Dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj 36 itu. Wal budna, dan unta itu ja'alnaha, kami jadikan lakum untuk kalian min sya'airillah, ya. Bagian daripada syiar Allah, lakum fiha khair, bagi kamu pada unta itu ada kebaikan. Ternyata dari sekian hewan kurban, sapi, kambing, apalagi ya, yang paling tunduk, yang paling pasrah ketika disembelih apa? Unta. Jadi unta itu nggak usah direbahkan, nggak usah diikat, nggak usah melibatkan orang banyak, cuman 1 orang, ya. 100 unta, ya, itu dipotong oleh 2 orang. Pertama Rasulullah, yang kedua Ali bin Abi Thalib. Coba 100 sapi, berapa yang motongnya? Berapa yang megangnya itu, ya? Tapi sapi cuman Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, padahal 100 ekor unta. Ya. Apalagi Nabi Ibrahim tuh, kalau kurban itu berapa unta tuh, berapa sapi, berapa kambing. Ya. Ya. Sampai dia lupa. Jadi jangankan katanya sapi, jangankan kambing, jangankan unta. Seandainya Allah meminta anak saya sebagai kurban, saya laksanakan. Ditagih itu, ditagih benar. Ya, coba kalau kita ditagih anak kita yang jadi kurban, ya, gitu. Kira-kira bisa nggak melaksanakannya? Tapi ternyata dulu ada yang mau ikhlas rela anaknya dijadikan kurban. Untuk apa? Untuk berhala itu. Ya, banyak kan? Jadi kurbannya tuh berhala tuh, ya, itu. Wallahu a'lam, ya. Itu ada dalam surat Al-Hajj 36. Jadi syiar Allah adalah ritual ibadah yang dilakukan secara terbuka agar disaksikan manfaat dan kebaikannya oleh orang banyak. Ini perintah Allah. Lakum fiha khair, bagi kamu pada unta itu ada kebaikan. Perlihatkan di depan umum. Kemudian liyashhadu manafi'a lahum. Kalaupun bukan unta, maka saksikan, ya, kepada mereka, baik yang muslim atau non muslim yang tidak berkurban, manafi'a lahum, manfaatnya buat mereka, ya. Paling tidak setahun sekali bisa nyoto, bisa nyate, bisa apa lagi ya? Itu manfaatnya, ya. Ya. Silakan, ada yang tanyakan sebelum ditutup?